Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ibu Anis Siti Nurhayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mata kuliah Technopreneurship atau kewirausahaan berbasis teknologi. Eh, dengan topik, yaitu topik kali ini adalah kita mengenal beberapa wirausaha sukses di dunia. Siapa saja sih mereka? Mari kita bahas. Oke, sini ada wirausaha. Nah, sekarang lagi rame sekali topik-topik tentang wirausaha dan juga wirausaha ini adalah seorang yang menjadi usahawan yang memiliki usaha gitu ya, yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk sekitar, untuk masyarakat, untuk semuanya seperti itu. Nah, jadi di sini seorang mahasiswa diharapkan tidak hanya nantinya seperti itu pekerjaan itu tidak hanya ada di kantor, tidak hanya di ruangan, tidak hanya yang di industri, perusahaan, pemerintah seperti itu, tapi juga ada pekerjaan yang sangat mulia yaitu namanya adalah wirausaha seperti itu ya. Jadi di sini banyak sekali wirausahawan sukses di Indonesia, di dunia seperti itu dan salah satu panutan kita adalah seorang wirausaha sukses yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, jadi di sini kita mengenal beberapa. Saya akan memperkenalkan beberapa wirausahawan sukses yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Siapa saja sih mereka? Nah, yang pertama ada Mark Zuckerberg. Siapa sih yang nggak kenal eh Bapak Mark atau Om Mark ini gitu ya. Nah, jadi beliau ini adalah pendiri Facebook. Jadi beliau lahir di White Plains, New York pada 14 Mei 1984. Nah, Zuckerberg dibesarkan di Dobbs Ferry, New York. Nah, sejak kecil beliau itu suka mengotak-atik komputer, jadi sudah suka sekali dengan IT seperti itu, dengan teknologi komputer seperti itu, memakai dan belajar membuat berbagai program komputer. Nah, lalu beliau adalah salah satu miliarder termuda yang didapatkan atas usahanya sendiri dan bukan karena warisan yang pernah tercatat dalam sejarah. Jadi keberhasilannya ini adalah sebagai pendiri Facebook, salah satu situs jaringan sosial yang ada di dunia dan membuatnya dinobatkan sebagai orang terkaya yang paling muda di dunia. Nah, jadi siapa sih zaman sekarang gitu ya yang tidak kenal Facebook? Nah, tapi tentunya Facebook ini juga tidak langsung besar. Dia memulai dulu, membuka dulu, yang pengikutnya masih kecil sedikit, yang tahunya sedikit. Nah, saya pribadi itu mengenal Facebook di kelas 3 SMA, yaitu di tahun 2010. Nah, di situ 2009 itu baru masuk-masuk gitu ya. Saya sekolah di Kalimantan seperti itu. 2010 tuh kami baru buka, baru punya dan belum terlalu aktif memakai. Nah, jadi Facebook ini mulai aktif pakai itu sekitar 2010 ke atas. Baru banyak sekali orang pakai Facebook. Nah, jadi teman-teman mahasiswa juga pastinya pada punya akun Facebook, walau baik itu misalnya akun pribadi, akun bisnis, seperti itu ya, akun yang untuk jualan, seperti Najib. Facebook ini banyak sekali manfaatnya. Jadi beliau adalah Mark Zuckerberg, salah satu wirausahawan dunia di bidang IT, seperti itu. Nah, meski jumlah usernya meningkat tajam pada tahun 2005, disebutkan Facebook mengalami kerugian sampai 3,63 juta US dollar. Nah, Facebook kemudian mendapatkan dana sebesar 25 juta US dollar dari Greylock Partners dan Meritech Capital Partners. Nah, jadi wirausaha itu tadi dia tidak langsung besar, tidak langsung untung banyak gitu. Nah, jadi kalau kita menjadi wirausahawan, kita harus berani rugi, kita harus berani mengambil resiko, dan kita tidak perlu takut untuk jatuh seperti itu. Nah, ini adalah prestasi yang diraih Mark, yaitu eh, sejumlah perkara masa problem gitu ya didapatkan dengan Facebook, termasuk dari rekannya di Harvard yang menyebutkan rancangan Facebook sebenarnya tipuan dari Connect You. Nah, jadi biasanya kalau kita mau sukses itu banyak sekali cobaan-cobaan seperti itu. Maupun itu usaha yang besar, yang kecil, maksudnya usaha besar ini usaha skala besar gitu ya, usaha skala kecil pasti kita akan mendapatkan masalah-masalah, baik itu dari lingkungan kita, dari orang terdekat kita, dari partner kita, atau dari segalanya. Tapi pasti kita harus bisa menyelesaikannya.
Nah, pada tahun 2014, Facebook mengukuhkan posisinya sebagai jaringan sosial internet terbesar di dunia dengan jumlah pengguna mencapai 1,32 miliar per bulan pada kuartal kedua 2014. Prestasi baik ini juga diikuti oleh meningkatnya jumlah pengguna Facebook yang mengakses dari perangkat mobile. Nah, jadi Facebook ini semakin meningkat pada saat kita banyak menggunakan mobile phone yang sangat mudah diakses untuk jaringan internet. Jadi saya ingat pada saya SMA pada tahun 2010 2009 gitu ya. Nah, itu masih awal-awal sekali eh, kita kenal Android seperti itu. Sebelumnya kita pakai HP itu HP biasa gitu ya. Terus ada BlackBerry. BlackBerry ini sudah eh, mana friendable untuk mengakses sosial media tapi tidak semudah HP yang sekarang seperti itu. Nah, baru pada tahun 2014 Android betul-betul naik itu ya, naik nama gitu 2014 ke atas, langsung di situ sosial media gampang sekali digunakan dan Facebook semakin meningkat untuk penjualannya atau penggunaannya di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada Steve Jobs. Nah, di sini Steve Jobs punya kata-kata mutiara, stay hungry, stay foolish. Seperti itu. Nah, ini bisa dicek sendiri maksudnya apa. Steve Jobs lahir pada tanggal 24 Februari 1955 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Pada semasa kecilnya, Jobs tidak menunjukkan hal yang luar biasa alias seperti kebanyakan anak kecil lainnya, yaitu yang biasa gitu suka main, anak kecil gitu ya suka main bareng teman-teman seperti itu. Tahun 1972, Jobs berhasil tamat dari sekolah menengah atasnya dan kemudian meneruskan ke Reed College di Portland, Oregon. Di balik bersinarnya Apple saat ini ada seorang tokoh teknologi yang mungkin sudah layak jika disebut sebagai legenda teknologi modern. Jadi Steve Jobs adalah salah pendiri Apple. Nah, jadi Apple ini sekarang kita sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggunakan produk Apple seperti itu. Nah, jadi di sini berkat usaha karya Steve Jobs kini bisa menikmati kemudahan yang ditawarkan perangkat elektronik seperti komputer dan laptop yang canggih. Salah satu produk yang menjadi pilihan banyak konsumen teknologi saat ini adalah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan produk teknologi termuka Apple. Apple merupakan satu dari beberapa raksasa teknologi paling maju abad ini. Kita mengenal iPad, produk Apple ya, iPad, iPhone, terus itu dan perangkat komputer iMac. Nah, seperti itu. Mereka punya khas-khas sendiri. Jadi produk-produk Apple ini punya khas-khas tersendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada Andrew Derwis. Nah, Andrew Derwis ini adalah pendiri Kaskus. Nah, jadi ini adalah wirausaha Indonesia. Kalau tadi sudah dunia gitu ya, sekarang ini yang Indonesia nih. Nah, jadi Andrew Derwis ini lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1979. Merupakan pendiri komunitas online terbesar di Indonesia, Kaskus lewat situs kaskus.as. Nah, sekarang menjadi kaskus.co.id. Memang pada saat sekarang Kaskus sudah tidak banyak yang menggunakan, tapi pada saat masanya, pada saat jaya-jayanya Kaskus itu rasanya semua orang metropolitan gitu ya yang di Jakarta itu menggunakan Kaskus seperti itu. Nah, jadi terus Andrew menjadi sebagai Chief Technology Officer PT Data Media Indonesia yang pada awal berdirinya hanya memiliki 3 orang member, hingga saat ini mencatat sebanyak 6,5 juta member, merupakan pencapaian yang luar biasa dengan melihat sejarah berdirinya Kaskus dari awal hingga sekarang. Nah, jadi ini pertama tuh pasti pengikutnya sedikit gitu ya. Tapi nanti lama-kelamaan dia akan menjadi banyak jika memang teknologi itu berguna untuk masyarakat, bermanfaat seperti itu. Dengan berdirinya Kaskus secara tidak langsung membantu perekonomian negara Indonesia dengan mengurangi jumlah pengangguran. Sejarah Kaskus ini menginspirasi para entrepreneur muda Indonesia yang bergelut di bidang IT dan dapat menumbuhkan startup company yang lebih baik. Selanjutnya, pada tanggal 26 Mei 2012, domain forum berubah alamat menjadi kaskus.com dan kaskus.co.id. Hal ini dilakukan untuk memperkuat citra forum sebagai situs komunitas yang memiliki visi global, namun tidak meninggalkan identitas negaranya, yaitu Indonesia. Nah, jadi Kaskus ini adalah buatan Indonesia, seperti itu. Pada tahun 2014, untuk mengimbangi tren dunia digital, tren digitalnya dunia gitu ya, diluncurkanlah Kaskus Evolution dengan tampilan yang lebih fresh, clean, dan menarik reader maupun member untuk lebih berlama-lama di situsnya. Kaskus juga merombak navigasi yang lebih mudah dipahami oleh user, fitur pencarian yang lebih berkualitas di forum maupun FJB-nya,
pada bulan ini member pada bulan ini pada beberapa tahun terakhir itu membernya sudah mencapai 6,5 juta. Hal ini dilakukan untuk tetap bersaing dengan para kompetitornya yaitu seperti Tokopedia, Blibli, dan online marketplace lainnya. Nah, jadi kalau Kaskus ini salah satu tempat jualan pada saat itu. Pada saat belum ada Tokopedia, Blibli, Shopee seperti itu, Kaskus ini menjadi nomor satu gitu. Jadi kita sering dulu mendengar uh, misalnya kita mau cari referensi barang gitu ya, coba deh cari di Kaskus gitu. Nah, kita cari referensi barang, misalnya fungsinya, harganya seperti itu di Kaskus ini itu ada gitu seperti itu, bisa mengobrol seperti itu. Tapi sekarang Kaskus ini harus bersaing dengan marketplace yang eh, punya yang lebih mungkin lebih mudah diakses atau lebih tampilannya lebih baik seperti itu. Contohnya Tokopedia, Blibli, Shopee seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini ada Tokopedia tadi, saingannya si Kaskus tadi. Nah, Tokopedia ini eh, di yang punya ide gitu, yang menerbitkan atau yang CEO-nya gitu ya, adalah William Tanuwijaya. Nah, William ini merupakan salah satu pendiri Tokopedia. Sebelumnya, William tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang teknopreneur, namun hubungan kental dengan dunia maya mengantarkan dirinya pada ide membuat e-commerce berbasis marketplace. Bersama dengan Leontinus Alva Edison, ia membangun perusahaan berbasis bisnis jual beli online seperti yang dilakukan eBay di Amerika Serikat, Alibaba di Cina, dan Rakuten di Jepang. William dan rekannya sempat kesulitan ketika menjalankan bisnis ini. Pada bulan pertama berdiri, nilai transaksi yang diperoleh hanya mencapai 32 juta dengan mengandalkan pelayanan terbaik. Tokopedia perlahan merambati hati konsumen pada 6 bulan pertama diluncurkan. Tokopedia langsung menjaring 23.000 lebih anggota aktif dengan 2.500 toko di dalamnya dan menawarkan 43 produk baik barang ataupun jasa. Nah, jadi siapa nih pengguna Tokopedia.com atau Tokopedia yang dia sudah ada di App Store, seperti kita bisa download gitu ya, kita bisa beli di situ. Di sini seperti dikatakan menyediakan produk baik barang ataupun jasa. Barang apa aja ya. Misalnya kita mau beli baju, kita mau beli laptop, kita mau beli elektronik, itu kita bisa di Tokopedia, dan juga jasa, yaitu kita bisa membayar listrik, kita bisa membayar pajak, kita bisa membayar air, membayar e-money seperti itu dari Tokopedia. Nah, jadi dia pertamanya itu untungnya sangat kecil atau bahkan usaha-usaha itu bisa saja rugi, tapi itu kita harus bertahan. Nah, biasanya seperti itu 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, baru bisa menaik tangga untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Nah, seperti ini. Seperti Tokopedia nih, 6 bulan pertama Tokopedia hadir, total transaksi yang terjadi melalui Tokopedia telah mencapai nilai di atas 1 miliar yang tadinya hanya 32 juta. Setelah 6 bulan nih, menjadi 1 miliar. Nah, seperti itu. Itulah wirausaha. Selanjutnya ada Bapak Nadiem Makarim. Nah, pada saat ini beliau adalah menteri. Seperti itu ya. Ini beliau adalah pemilik Gojek. Nah, siapa yang tidak pernah menggunakan Gojek, baik itu untuk beli makanan, untuk bepergian, naik motor ataupun naik mobil, seperti itu. Untuk beli pulsa juga bisa. Nah, seperti itu ya. Adalah Gojek. Nadiem Makarim dilahirkan pada 4 Juli 1984, merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Nadiem menempuh pendidikan S1 di jurusan International Relationship Brown University Amerika Serikat. Lalu S2-nya ditempuh juga di negara yang sama, di Master of Business Administration, Harvard Business School. Nadiem mendirikan Gojek dengan prinsip layanan ojek yang serba cepat dan produktif. Saat ini Gojek adalah jasa ojek profesional terbesar di Jakarta. Perusahaan ini merupakan bentuk kerjasama Nadiem dan teman-temannya. Nah, jadi di sini ide pertamanya ini adalah melihat kota Jakarta yang sangat macet gitu ya. Jadi punya ide nih, gimana ya kalau misalnya kan macet itu kan karena masing-masing orang tuh punya kendaraan pribadi. Misalnya satu orang naik satu mobil. Misalnya satu kantor itu ada 500 pekerja. Nah, 500 ini misalnya 50% naik mobil, 50% naik motor. Nah, itu udah ada 500 kendaraan juga di jalan seperti itu. Gimana ya kalau misalnya kita bikin jasa antar jemput, sebelumnya udah ada ojek biasa gitu, ojek manual gitu. Tapi kan itu kita harus keluar dulu, harus jalan, harus mencari. Nah, lalu idenya muncul gitu. Ojek itu bisa dipesan pada saat kita masih di atas tempat kursi duduk bekerja. Lalu nanti kita tinggal turun keluar gedung untuk naik Gojek maksudnya pesanan kita udah menunggu kita, baik itu yang Gojek motor ataupun Gojek mobil seperti itu ya.
Nah, ini adalah idenya, yaitu karena itu lumayan nih, misalnya tadi jadinya tadi misalnya yang tadinya satu mobil itu sendiri, kan ya, akhirnya mereka bisa bareng-bareng gitu nih, satu mobil bisa jadi 4 orang, 3 orang, seperti itu. Nah, itu lumayan mengurangi jumlah kendaraan yang di jalan dan nanti bisa signifikan mengurangi kemacetan, seperti itu. Nah, itu adalah ide dari si Gojek ini. Nadiem berpikir orang-orang dan perusahaan berhak mendapatkan alternatif transportasi yang lebih cepat untuk kebutuhan transport dan logistik mereka. Nadiem memanfaatkan teknologi Google Maps dalam usaha Gojeknya. Aplikasi tersebut digunakan Nadiem dalam menghitung ongkos pelanggan serta mengetahui tujuan pelanggan tersebut. Nadiem merekrut tukang ojek yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Nah, jadi Gojek ini menggunakan teknologi Google Maps. Nah, di situ kan kita bisa kelihatan nih jarak kilonya, berapa jauh sih antara titik berangkat dan titik sampai. Nah, itu untuk menghitung pengeluaran BBM-nya berapa, lalu untuk mengestimasikan harganya, dan juga menggayat ojek-ojek manual tadi untuk beralih memiliki aplikasi Gojek, sehingga mereka tidak hanya menunggu, tapi dia juga bisa menunggu manual duduk, tapi juga menunggunya via handphone, seperti itu. Selanjutnya ada Ahmad Zaki. Ahmad Zaki merupakan alumni dari ITB. Setelah lulus dari ITB, ia mendirikan perusahaan jasa konsultasi teknologi bernama Suite Media. Zaki membuka sebuah website yang menjadi proyek internal perusahaan. Selanjutnya, proyek tersebut menjadi cikal bakal bukalapak.com pada tahun 2010. Jadi, Bukalapak ini berdiri pada tahun 2010. Bukalapak memiliki visi untuk mengubah hidup banyak orang dengan mengajukan UMKM lewat internet. Respon positif diberikan oleh para pedagang kecil pada tahun 2011. Bukalapak telah memiliki 10.000 pedagang yang bergabung dan jumlah tersebut terus bertambah. Selanjutnya ada Ferry Yunardi, Traveloka. Nah, Traveloka ini salah satu jasa gitu ya, teknologi yang menyediakan jasa pemesanan tiket, pemesanan hotel seperti itu untuk kita holiday. Nah, jadi siapa sih yang nggak pernah pakai Traveloka gitu ya? Anak-anak muda sekarang, anak milenial sekarang, generasi zaman sekarang 4.0 menuju 5.0 itu pasti apa-apa sekarang sudah lewat handphone gitu ya. Mau beli pulsa lewat handphone, mau beli tiket pesawat lewat handphone, mau beli makan lewat handphone, seperti itu. Ferry Yunardi merupakan pendiri Traveloka.com. Konsep bisnis Traveloka pada tahun 2012 adalah situs pencari dan pembanding tiket pesawat. Nah, pertama dia hanya menjadi situs pencari dan pembanding tiket pesawat. Ferry melihat bahwa orang-orang tidak hanya ingin mencari tiket yang murah, tetapi juga ingin memesan langsung tiket. Tepat pada pertengahan tahun 2013, Traveloka berubah menjadi situs reservasi atau pemesanan tiket pesawat. Banyak hal yang harus dipelajari oleh Ferry saat mengawali Traveloka. Tantangan berat adalah bagaimana cara mengelola tim yang awalnya berjumlah 8 orang menjadi belasan. Jadi timnya masih sangat sedikit, di bawah 10 orang, seperti itu. Nah, lalu banyak hal yang harus dilakukan sebagai perusahaan baru, termasuk membentuk budaya perusahaan dan membangun manajemen yang solid. Nah, selain itu, permasalahan juga hadir karena banyak maskapai penerbangan yang tidak bersedia bekerja sama dengan Traveloka. Ferry berusaha meyakinkan perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan dan juga memperbaiki sistem layanan pelanggan atau customer service. Nah, tadi Traveloka. Jadi semua usaha itu pasti di awalnya itu punya problem masing-masing. Yang tadi Facebook baru tidak terlalu belum dikenal orang gitu ya. Tokopedia yang masih untungnya sedikit, lalu ini Traveloka yang belum punya banyak mitra gitu, banyak maskapai penerbangan yang belum percaya gitu dengan Traveloka. Nah, tapi sekarang mereka udah berdiri kokoh dengan manajemen perusahaan yang baik, yang lebih internasional, yang lebih modern, yang lebih masa kini, seperti itu. Yang terakhir yaitu ada tadi seperti yang saya ucapkan di pertama, yaitu Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pedagang, beliau adalah seorang wirausahawan, seperti itu. Rasulullah itu mulai berdagang sejak usia 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib. Pada saat itu Abu Thalib mengajak Rasul berdagang ke negeri Syam atau Damaskus. Dengan izin Allah, awan putih senantiasa menaungi rombongan itu sepanjang perjalanan. Saat Abu Thalib kehausan di tengah perjalanannya, Rasul menyentuh sebidang tanah dengan tumitnya. Subhanallah, dari tanah itu muncul mata air. Abu Thalib minum sepuasnya hingga tidak lagi merasa haus. Itu adalah mukjizat-mukjizat yang didapatkan oleh Nabi pada saat akan berdagang, seperti itu.
Nah, Rasul sangat sukses dalam berdagang karena ia terkenal jujur. Ia pun dijuluki Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Karena kejujurannya itu, Rasul pun dipercaya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar yang dihormati di kota Mekah. Nah, jadi seperti Rasul, kita kalau berdagang harus jujur, harus bisa dipercaya. Nah, seperti tadi, Traveloka tadi bisa dipercaya. Dia jujur gitu ya dengan harga tiketnya terpercaya gitu ya dengan seperti Gojek gitu dia jujur dengan barang yang dijual, Tokopedia dengan dia jujur dengan barang maksudnya jujur ini sesuai gitu apa yang digambar dengan apa yang diterima sehingga masyarakat percaya dengan kejujuran itu dan itu bisa meningkatkan usaha-usahanya seperti itu. Nah, pada usia 25 tahun Rasul telah mampu mengumpulkan harta senilai 125 ekor unta. Harta itu kemudian dijadikan mas kawin dan mahar untuk melamar Khadijah. Nah, jadi di sini ada etika berdagang seperti Rasulullah gitu ya. Pelanggan yang tak mampu membayar kontan hendaknya diberikan waktu untuk melunasinya. Misalnya kita jualan barang yang agak mahal, misalnya ada customer mungkin yang tidak bisa membayar cash gitu, kita bisa memberikan waktu dengan untuk melunasinya tanpa misalnya memberikan bunga yang tinggi seperti itu ya. Jadi itu kan akhirnya dia kalau kita memberikan hutang dan meminta bunga itu adalah riba. Nah, tapi kalau Rasulullah itu memberikan waktu untuk melunasinya dengan harga yang tetap sama seperti itu. Lalu tidak melakukan penipuan pada saat jual beli dan harus jujur dalam timbangan dan takaran. Nah, jadi kalau kita menjual barang yang ditimbang, yang ditakar itu harus jujur. Misalnya kita bilang misalnya sekilo, ya betulan sekilo, tidak boleh ada pemberat di timbangan sehingga nanti yang seharusnya sekilo ternyata cuma 700 gram. Itu tidak boleh. Nah, nilai-nilai bisnis Nabi Muhammad yaitu sidik, benar, tak pernah menyembunyikan barang dagangannya yang cacat. Nah, jadi kalau misalnya kita jualan buah gitu ya, misalnya dia udah busuk ya udah dibuang gitu, jangan dijual tetap dijual gitu. Lalu amanah, terpercaya baik dari pemilik barang maupun pelanggan. Fatona, cerdas, pandai menghasilkan dan melihat peluang keuntungan tanpa menipu. Tablik menyampaikan memiliki kemampuan negosiasi. Nah, jadi kita harus ramah gitu, sopan gitu terhadap pembeli. Nah, demikianlah eh, contoh-contoh pedagang sukses di dunia di Indonesia dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tadi bisa menjadi masukan gitu ya, ilmu tambahan untuk kita semua seperti itu. Untuk adik-adik mahasiswa, untuk saya, untuk semuanya. Em, mungkin kita bisa jadi punya ide gitu kita mau usaha apa nih gitu ya nanti kalau udah lulus nih atau sekarang nih gitu punya modal sedikit-sedikit kita coba usaha-usaha kecil nah seperti itu baik itu secara individu ataupun berkelompok dengan menjalankan tadi sifat-sifat berwirausaha seperti Rasul terpercaya seperti itu tentunya jujur yang paling utama seperti itu oke dan untuk berwirausaha tadi seperti contoh-contoh wirausahawan tadi tidak semuanya itu langsung sukses tidak semuanya langsung untung banyak jadi semuanya itu harus seperti tangga. Dia sedikit meningkat sedikit-sedikit, tidak bisa langsung terbang seperti itu. Nah, jadi dipelajari, semoga menjadi ilmu tambahan yang baru untuk teknopreneurship dan kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.